Yang pertama tentunya saya mengajak mari kita bersyukur suasana pandemi ini yang Maha Kuasa masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan sehingga bisa hadir di sini tanpa ada hal suatu apapun. Yang kedua tentunya kami juga terima kasih pada hari ini ada sosialisasi yang terkait dengan penetapan cagar budaya Kabupaten Bengkulu. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa ternyata di Gunung Kidul itu banyak. Di Wonosari itu ada 11 kan benda-benda, bangunan-bangunan atau situs yang mudah-mudahan SK-nya sudah jadi ditetapkan menjadi benda cagar budaya. Karena belum dapat SK-nya, yang informasi. Dan saya yakin bukan hanya yang sudah tertera, dimungkinkan masih ada banyak situs, benda atau bangunan yang nanti narasumber mesti akan juga menyampaikan kriteria apa suatu bangunan, situs, benda bisa ditetapkan menjadi cagar budaya. Nah, selanjutnya mari kita bareng-bareng mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, terima kasih, ada pertanyaan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kalian jajaranku Pak Lurah untuk Dewan Kebudayaan jadi turun kami untuk dinten menika acara sosialisasi penetapan cagar budaya. Terus papan itu wonten ing lingkungan Kapanewon Wonosari niku sampun saya saestu. Anggenipun masyarakat berpartisipasi dalam memelihara cagar budaya. Mbok menawi wonten ing acara menika wonten ingkang lanjut sanesipun niku saged aturaken data-data inventarisasi cagar budaya ing lingkungan Kapanewon. Nanti kita inventaris bersama. Terus kalau ini dereng saking ngertosi bilih saged saumpamipun panjenengan ngersakaken dalam kesana lumantar Pak Panilu panjenengan ngajuaken. Nanti baru diagrafi oleh TAPD di anggaran pemerintah daerah. Jadi, kenapa kita harus melestarikan cagar budaya? Karena kita harus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 memang jika pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Kalau tadi memiliki atau persis bahwa Kapanewon Wonosari sudah melakukan itu, sudah mulai melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Terus nyanyi terus doyo barang-barang sampun kula terus doyo terus seperti saat itu mengenai kriteria berikut tunggal berusia 50 tahun atau lebih, kemudian 2 mewakili masa gaya SMA pada tahun 50 tahun yang lalu dan memiliki aktif khusus. Terus keterlibatan hubungan itu kalian sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan, dan mereka adalah memiliki nilai budaya bagi pengetahuan kebudayaan. Kalau mau materi Busri ini kan tim putri kita tim ahli cagar budaya. Terus pandangan kulo tanggal rumiyin Pak,
niku. Rumiyin dados kapitalulansi ing BKAD. Wonten pojokan ruang kula niku wonten brankas. Terus ruang kula kok singgung gini. Ini kan brankas di pojokan. Terus kalau tinggalin lagi menjadi brankas ini. Akhirnya saya keluarkan. Terus sekarang saya sadar, wah ini masuk cagar budaya pula nih. Bisa ya, bisa tidak nih boleh. Ketika dia punya arti khusus bagi sejarah. Namun betul ngetos pas pun pindah saking mungkin untuk inspektorat langsung terus kepala bidang aset, terus kepala bidang pendapatan musik PBB, terus kepala bidang akuntansi, terus mungkin dalam nih, terus sejarah mengenai termasuk ya sebagai brankas. Terus kalau ingin nih kuasa rencana nikah wonten kapan wonten Pak? Wonten nikah wonten menari dan sebagainya. Kenapa menari kan dari misalnya aku menari kalau tahun Jawanya 187 terus dua teman. Tapi nikah pun atau saken Mbak Unai wonten hubungan itu kalian cikal itu ini. Terus kadang-kadang kita nggak tahu atau scroll apakah ini masuk cagar budaya atau tidak. Sehingga hari ini kita bertemu dalam rangka menginventaris Mbak Unai banyak panjenengan wonten cagar budaya. Masyarakat itu kados apa nih? Istilahnya kuwi tak laporke kuwi kejaluk iki. Kuwi tak laporke mau tak dole larang. Nah, kira yang akan kita bedah bersama bahwa tidak semua cagar budaya itu kami itu beliau Pak Sarjana betul-betul malah justru kita akan melihat dengan adanya dana keistimewaan itu akan mari kita sama-sama melestarikan sehingga cagar budaya ini ada manfaat yang generasi mendatang. Syukur bagi sangat kagem wisata. Itu status wonten ing Kapanewon Sanggeng menika sampun damel kawasan cagar budaya yang nantinya bisa menjadi objek wisata diharapkan sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi, menika wonten dinas budaya menika sampun bangun asmanipun Taman Budaya Gunung Kidul. Wonten ing lingkungan Kapanewon masyarakat. Bapak itu wonten ing sak leripun berapa nasional ya. Menurut pembelajaran badai kita adakan mini museum, salah satunya di lantai 4. Oh, pelayan mau sorry, pelayan waktu mereka perbatasan yang dengan pelayan, Kapanewon pelayan. Terus rencana itu, Taman Budaya ini mau kita gunakan untuk kegiatan kita mengembangkan kebudayaan. Saat itu progres pun sampai 80%. 80% itu dia Bapak Ibu, terutama Bapak-Bapak tahu persis. Nek bangunan kita kan detail cepat. Tapi ketika arsitektural dan lain sebagainya, enggak prosentasenya kecil. Tapi membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita punya bangunan beberapa bangunan, ada judulnya mudah-mudahan yang terbesar di ini macam kan auditorium lantai 4 untuk pagelaran seni. Kemudian wonten ruang terbuka amphitheater. Yang dulu Bapak Ibu sekalian mugi Taman Budaya itu manfaati kagem seluruh masyarakat di Gunung Kidul menjadi ikon kebudayaan kita yang bisa kita manfaatkan bersama untuk gaya seni dan tradisi dan kebudayaan dan sebagainya.
kok namanya Pak MC adalah Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Paneru Kabanekon Wonosari, Ibu Sekdim Undo Kabudayan, Bapak Ibu peserta sosialisasi penetapan cagar budaya yang hadir pada kesempatan ini. Perkenalkan, saya Lihatini, saya saat ini bekerja di kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kebetulan saya merupakan salah satu dari anggota TACB, yaitu Tim Ahli Cagar Budaya Gunung Kidul. Sebelum kita mengenai cagar budaya, kita harus mengenal dulu yang namanya warisan budaya. Warisan budaya itu ada dua, yang benda dan tak benda. Dan merupakan kajian dari TACB adalah warisan yang benda, yaitu terdiri dari dua, warisan budaya dan cagar budaya. Warisan budaya itu merupakan bisa berwujud bangunan cagar budaya, bangunan warisan budaya, struktur, situs, kawasan, itu bisa berada di darat atau di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan, dan telah tercatat di daftar warisan budaya daerah. Bedanya dengan cagar budaya, warisan tersebut kemudian kita kaji oleh yang namanya tim ahli cagar budaya tadi. Setelah dikaji dan layak untuk ditetapkan cagar budaya, maka disebut cagar budaya. Jadi warisan budaya yang sudah ditetapkan disebut cagar budaya. Terus bagaimana warisan cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya? Perlakuannya tetap sama, dilindungi oleh negara. Cagar budaya berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5, yaitu benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan. Benda ini bisa benda buatan manusia atau benda alam, bergerak atau tidak bergerak, namanya tidak bergerak, dan mempunyai hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Terus yang kedua, struktur itu bisa alam atau buatan manusia, untuk memenuhi kebutuhan ruang. Yang ketiga adalah bangunan cagar budaya. Bedanya dengan struktur cagar budaya, kalau bangunan cagar budaya itu bisa mempunyai dinding atau tidak berdinding, tetapi harus beratap. Jadi seperti aula ini namanya bangunan karena mempunyai atap. Sedangkan pagar itu namanya struktur. Di pagar itu kan fungsinya untuk membatasi ruang, itu namanya struktur. Bedanya itu antara bangunan dan struktur. Yang keempat adalah situs cagar budaya. Jadi lokasinya itu yang mengandung cagar budaya tadi disebut situs. Kalau yang benda, struktur, dan bangunan itu bendanya. Kalau yang situs areanya, lokasinya. Sebagai contoh,
Ini situs Sukoliman, merupakan situs kubur batu. Dan ini ada situs Gua Braholo. Di sana ditemukan fosil dari manusia purba yang usianya lebih dari 9.000. Yang kelima itu kawasan, itu ruang geografis yang mempunyai 2 atau lebih yang letaknya berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Sebagai contoh yang di DIY itu sudah ditetapkan 6 kawasan, yaitu Kota Baru. Kota Baru itu ditetapkan sebagai kawasan karena bangunannya sama, mirip, semua merupakan bangunan Indis. Ada Imogiri, itu juga rumah tradisional. Malioboro itu pertokoan-pertokoan ya. Kota Gede juga bangunannya seragam, rumah tradisional. Kabupaten Pakualaman dan Keraton sama semua, bangunannya cirinya sama. Terus untuk pembagian cagar budaya, 1 berdasarkan periodenya prasejarah. Prasejarah merupakan tinggalan yang dibuat sebelum mengenal tulisan. Klasik itu masuknya Hindu-Buddha, Islam masuknya pengaruh agama Islam, kolonial pengaruh penjajahan Belanda, dan kemerdekaan. Ini grafik cagar budaya yang sudah ditetapkan di disebut Gunung Kidul, kebanyakan benda. Ada 53 bangunan, 39 struktur, situs, dan tidak berkategori. Mengapa cagar budaya itu perlu dilestarikan? Karena sifatnya yang terbatas. Jadi tidak semua benda bisa disebut cagar budaya. Seperti tadi harus memiliki kriteria 50 tahun, mempunyai ciri khas, mempunyai nilai sejarah, seperti itu, sehingga perlu dilestarikan dan tidak tergantikan. Karena ciri-ciri kriteria tersebut diganti, berarti kan umurnya tidak 50 tahun, cirinya juga tidak 50 tahun, sehingga tidak bisa digantikan dengan barang baru. Langka kita barang cagar budaya itu langka, tidak di sembarang tempat ditemukan cagar budaya. Sering ditemukan dalam keadaan rapuh atau rusak. Untuk kebetulan kalau di Wonosari ini banyak ditemukannya itu dari bahan-bahan yang mudah rusak, yaitu batu putih, sehingga mudah aus dan rapuh, sehingga perlu dilestarikan. Unik. Oleh karena itu perlu dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan. Pemanfaatan tersebut bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan mempunyai rumah tradisional, umpamanya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, itu bisa dimiliki oleh pribadi, tidak harus dimiliki oleh pemerintah. Begitu juga kalau mempunyai barang-barang yang benda, itu boleh dimiliki pribadi. Kalau yang dimiliki harus diserahkan ke pemerintah, itu barang yang langka. Memang itu aturannya harus diserahkan ke
pemerintah. Umpamanya di sini ditemukan suatu benda yang tidak ada di tempat lain ditemukan, nah itu harus demi negara harus diserahkan, dan itu nanti ada ganti untungnya. Ganti untung ya Pak, bukan ganti rugi ya. Karena selain umpamanya kita menemukan gelang ya, gelang itu selain dihargai gramnya, itu juga dihargai nilainya. Jadi seandainya dijual di toko emas sama diserahkan ke negara, itu pasti lebih mahal yang diserahkan ke negara, karena kita ada tambahan nilai penting tadi. Dan benda cagar budaya itu bisa dimiliki dengan cara diwariskan, dihibahkan, ganti rugi, jual beli bisa. Tetapi yang penting harus ada serah terimanya itu tercatat. Jadi kita mudah nanti untuk melacak keberadaan suatu benda. Terus perlindungan itu untuk menanggulangi kerusakan, kehancuran, kemusnahan, dan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai rumah tradisional yang sudah ditetapkan CB sebagai cagar budaya harus mempunyai kewajiban untuk memeliharanya. Seandainya tidak sanggup, bisa diserahkan ke negara. Dan untuk yang kalau mempunyai tadi bangunan cagar budaya, itu dilarang untuk membangun dengan ganti model baru. Fasad depan harus tetap dipertahankan. Umpamanya gebyok, ya udah gebyok seperti itu, kita bersihkan. Tapi kita tidak boleh umpamanya gebyok terus diganti umpamanya dengan model jendela lako, model dari kayu menjadi dinding batako, seperti itu tidak boleh. Tetapi untuk kebutuhan rumah, umpamanya sekarang ini kan banyak sekali rumah tradisional itu yang tidak mempunyai sekat-sekat. Padahal Bapak Ibu harus mempunyai kamar-kamar untuk privasi. Itu bisa dibuatkan sekat-sekat dengan bahan yang tidak permanen. Umpamanya disekat pakai triplek, memakai kayu, itu diperbolehkan. Dan juga boleh untuk dimanfaatkan, umpamanya dijadikan guest house, umpamanya seperti itu. Orang kadang kan pengen merasakan bagaimana tidur di rumah kuno, boleh dimanfaatkan sepanjang bisa mempertahankan kelestariannya tadi. Mari kita tutup dan silakan itu ada dus mau di atau mundur, silakan mau tidak di sini bareng-bareng monggo. Ini masih saya kembalikan Bapak Ibu sekalian. Mari acara pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Yang belum menyelesaikan administrasi untuk segera meneruskan ini kita akan tuntur mungkin hayu wilujeng demi kita itu diamat terus.